اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia darinya. Di malam hari ini kembali kita berkumpul di majelis ini dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka mendalami agama yang mulia, satu-satunya agama yang Allah ridhai di muka bumi ini, dalam rangka memenuhi kewajiban yang telah Allah tetapkan untuk kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, talibul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang kemudian bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita, dan kemudian bisa memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk duduk bersama mempelajari agama yang mulia ini. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Bagi siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia untuk urusan agamanya. Dan kepahaman tentang urusan agama, urusan Islam tidak mungkin bisa dicapai, tidak mungkin bisa didapat, tidak mungkin bisa digapai kecuali dengan duduk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang Islam yang kemudian bisa kita amalkan.
Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai dengan akhir zaman. Masyaallah ikhwah wal akhwat, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema yang berbeda dari tema-tema sebelumnya. Jadi kita berganti kitab. Yang sebelumnya kita membahas kitab hadis dari karangan Syekh Nasir As-Sa'di, kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar. Di malam hari ini kita akan membahas kitab yang berisikan tentang akidah, yaitu kitab Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid. Fathul Majid, syarah penjelasan dari kitab Tauhid. Jadi sementara kajian kita satu malam Kamis yang satu membahas tentang tafsir, dan malam yang satunya lagi membahas akidah, ya. Hadis sementara kita hilangkan dulu, karena akidah adalah fondasi, akidah adalah dasar, ya. Seberapapun hadis yang kita hafal, seberapapun fikih yang kita pahami, seberapapun dalamnya bahasa Arab yang kita kuasai, sedalam apapun tafsir kita kuasai, namun apabila akidahnya rusak, akidahnya tidak sesuai dengan akidah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka semua itu tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Karena porosnya di akidah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para nabi dan rasul. Inti dari dakwah mereka, intisari dari dakwah mereka adalah memurnikan akidah, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh mereka mengatakan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah hanya kepada Allah, jauhi segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yang berdakwah dengan waktu yang sangat panjang 950 tahun, sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mendakwahkan inti dari dakwahnya adalah tauhid, ya. Terlebih lagi di negeri kita yang masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti atau mungkin belum begitu memahami dengan perkara tauhid, maka menggerakkan keinginan kita untuk kita mengkaji tauhid lebih mendalam, ya. Baik, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pada malam hari ini pembahasan sesuai dengan poster yang telah dibagikan, keutamaan tauhid, ya. Kita lompati kitab ini, mukadimahnya nggak kita baca. Kita langsung masuk ke bab yang pertama, yaitu bab bayanu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa menghapuskan dosa. Kitab ini, kitab Fathul Majid sebelumnya, ya. Kitab Fathul Majid ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi cucu daripada Syekh Abdul Wahab, ya. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman dan di taklid, ya, diberi catatan kaki oleh Syekh Ibnu Baz, ya, ulama di abad ke-14 ini yang dikenal oleh seluruh penjuru dunia keilmuannya, yang beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Pertama disebutkan di dalam kitab Tauhid, yaitu bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang dapat menghapuskan dosa. Kemudian disebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu
walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan mereka orang-orang yang beriman, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, maka balasannya ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan jaminan dari Allah senantiasa mendapatkan petunjuk. Kalau kita bicara dengan momen di hari ini, hari kemerdekaan, ya, negeri kita sedang memperingati 17 Agustus, maka ayat ini menjelaskan bagaimana seorang mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya. Seorang bisa menggapai kemerdekaan yang hakiki. Kapan itu? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ketika mereka beriman kepada Allah dengan benar, kemudian tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan, merdeka hidupnya. Wa hum muhtadun, dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin aman, diberi petunjuk. Kalau dijamin aman tapi tersesat, masih susah dia. Ini sudah dijamin keamanannya dan diberi petunjuk juga kepada jalan yang benar. Ya. Kemudian disebutkan di sini penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat tersebut, yaitu haula'il ladzina akhlasul ibadah lillahi wahdah. Siapa mereka yang mendapatkan jaminan keimanan, mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dan diberi petunjuk, yaitu mereka-mereka yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Walam yusyriku bi syai'a, yang tidak pernah dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka humul aminuna yaumal qiyamah, maka mereka akan mendapatkan keamanan di hari kiamat nanti. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian, kita di dunia ini butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak tersesat. Supaya bisa membedakan, jelas kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan supaya kita bisa jelas mengambil sikap mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dan ini butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu tapi ternyata tidak bisa melakukan, tidak bisa mengamalkannya. Sudah tahu dia, ini tidak boleh, jangan dikerjakan. Ini perintah, silakan dikerjakan, tapi tidak bisa dia kerjakan. Kenapa? Karena tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebabnya adalah ketika keimanan mereka tercampur dengan kesyirikan. Lebih-lebih di akhirat nanti. Di akhirat kita benar-benar membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu tidak ada lagi yang mendampingi kita. Kalau di dunia kita tersesat, kita masih bisa tanya. Bahkan orang yang buta, dia bisa berjalan, bisa sampai kepada tujuannya. Tapi kalau di akhirat kita tersesat, selesai sudah. Kemudian juga disebutkan sebuah kisah
Ada beberapa riwayat kisah tentang ayat yang kita baca tadi, surat Al-An'am ayat 82. Kisah dari Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat mulia. Lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, ayat tadi surat Al-An'am ayat 82, beliau berkata, para sahabat berkata, para sahabat berkata, fa ayyuna lam yadhlim nafsahu. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapa di antara kami, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya? Ya. Jadi mereka menganggap, mereka memahami bahwa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, zalim di sini mereka anggap kemaksiatan secara umum. Jadi maksiat secara umum itu zalim kepada dirinya sendiri, karena dia telah membawa dirinya ke dalam api neraka. Ya. Nah, dipahami oleh sahabat bahwa kedzaliman yang ada yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 82, ayat 82 adalah kedzaliman secara umum. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syirka la dzulmun adzim, bahwasanya yang dimaksud kedzaliman adalah kesyirikan, bukan kemaksiatan secara umum. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, anak-anak jangan ribut ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari sahabat Abdullah, tidak disebutkan di sini Abdullah siapa, ya, radhiyallahu anhu. Ketika turunnya ayat tersebut, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, maka mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna ya Rasulullah, ayyuna la yaqlim nafsahu, siapa di antara kita, di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa kama taqulun, bukan seperti itu yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Lam yalbasu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, yaitu bisyirkin, dengan kesyirikan. Awalam tasma'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian mendengar ila qauli Luqman libnihi, perkataan Luqman Al-Hakim di dalam surat Luqman? Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada putranya yang mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, jangan engkau mensekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya. Kezaliman yang besar. Ini ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang pertanyaan sahabat tersebut, yang pada intinya ketika itu para sahabat menganggap, ketika turunnya ayat surat Al-An'am ayat 82 ini, mereka menganggap bahwa kedzaliman itu secara umum, zalim, berbuat maksiat, minum khamar, berkata dusta, ghibah dan yang lain-lain, ini kan zalim namanya. Ya. Namun diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud kedzaliman bukan kezaliman secara umum, tapi dia kezaliman kesyirikan. Ya. Kezaliman kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita merujuk dalam urusan syariat kepada pemahaman orang-orang soleh terdahulu. Ya. Kenapa? Karena sekelas sahabat saja, sekelas para sahabat yang mereka langsung dibimbing di bawah naungan wahyu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Gurunya langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru besarnya langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka masih keliru dalam memahami ayat. Yang ketika itu langsung diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kalau sekarang ada seorang yang kemudian menerjemahkan, menjelaskan tentang syariat tanpa merujuk kepada pemahaman mereka yang sudah mendapat rekomendasi, sudah diluruskan pemahamannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dirubah dengan pemahamannya sendiri, dengan argumennya sendiri, dengan akalnya sendiri, maka ini jelas keliru. Siapa kita dibanding mereka? Ya, dalam bahasa Arab lebih faham, lebih fasih mereka. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung membawa Al-Quran. Tapi ternyata masih bisa keliru dalam memahami ayat. Maka jangan kita sembarangan berkata tentang syariat, kecuali memang benar-benar terbimbing oleh para ulama, dibimbing di bawah naungan para ulama. Dan ini syarat ketika kita menuntut ilmu. Jangan sembarangan dalam menuntut ilmu. Ambillah ilmu dari orang-orang yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Siapa mereka? Satu, yang menyampaikan isi Al-Quran. Yang disampaikannya itu isi Al-Quran, bukan isi kepala. Ya, isi Al-Quran yang disampaikan. Yang kedua, yang disampaikannya adalah isi hadis yang sahih, bukan sembarang hadis. Bukan yang penting ada hadisnya disampaikan, diajarkan, diminta untuk diamalkan, tidak. Tapi hadis yang sahih. Ya, karena sejatinya hadis yang tidak sahih itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Al-Quran dan hadis tersebut disampaikan berdasarkan pemahaman generasi yang telah direkomendasi kebenaran pemahamannya, yaitu 3 generasi yang baik. 3 generasi emas dalam Islam. Siapa mereka? Generasi sahabat yang langsung di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi tabi'in yang langsung di bawah bimbingan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian generasi tabi'ut tabi'in yang langsung di bawah bimbingan tabi'in, murid dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau para ulama yang mengikuti jalan mereka. Kemudian jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, disebutkan walladzina syaqqa alaihim. Ayat ini benar-benar membuat berat mereka. Ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ini ayat yang benar-benar memberatkan, membuat para sahabat semuanya berat hatinya. Ya. Dhannu anna dzulma al-masyrut huwa dzulmul 'abdi nafsahu, karena mereka semua beranggapan bahwa kedzaliman yang Allah maksudkan di dalam ayat tersebut adalah kedzaliman secara umum, zalimnya mereka kepada diri mereka. Ya. Berbuat yang haram, ya, mengerjakan larangan atau meninggalkan perintah. Ini kedzaliman. Jadi mereka menganggap kedzaliman kepada dirinya. Wa annahu la amna wa la ihtidaa illa liman lam yaqlim nafsahu, yang mereka menganggap, mereka beranggapan bahwa mereka tidak bisa mendapatkan keamanan dan tidak ada jaminan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena semua mereka pernah zalim kepada diri mereka. Maka fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, dijelaskan, diluruskan pemahaman mereka. Ya. Madallahum ala anna syirka dzulmun fi kitabillah, disampaikan yang dimaksud zalim yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, ya. Fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bidzulmin, yang kemudian apabila seorang berbuat zalim dengannya tidak mendapatkan keamanan, tidak dijamin mendapatkan hidayah, ya, yaitu adalah kedzaliman kesyirikan. Kedzaliman kesyirikan.
yang apabila mereka tidak mendolimi dirinya, tidak berbuat kesyirikan, fa inna man lam yalbis imanahu bihadad zulmi, yang mereka ketika tidak mencampur imannya dengan kedoliman tersebut, kana min ahlil amni wal ihtida, maka mereka menjadi orang-orang yang akan dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan petunjuk. Kama kana fi alil istifa, sebagaimana orang-orang yang Allah pilih, orang-orang pilihan. Ya. Jadi ini mereka jadi orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah pilih. Kemudian jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah pilih dari kalangan para wali-walinya itu ternyata kalau disifati dengan kedoliman, mereka pun sebagiannya ada yang dolim. Maksudnya dolim secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan isi dari kitab atau Alkitab atau Al-Qur'an kepada orang-orang yang Allah pilih dari hambanya. Orang-orang pilihan ini diberi warisan, diberi ilmu, ya. Faminhum dhalimun li nafsihi, yang sebagian mereka itu ada yang zalim kepada dirinya. Maksudnya ya manusia. Zalim secara umum. Zalim secara umum. Bagaimana zalim secara umum? Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un. Semua manusia itu tempatnya salah, ya. Ini zalim, orang yang berbuat salah berarti dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Jadi jangan dianggap, jangan dipahami bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak, kemudian mereka tidak memiliki kesalahan. Ini anggapan yang keliru. Sekelas walinya Allah, aulia Allah, alladzina amanu inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak pernah bersedih dan tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan bertakwa. Apakah dipahami orang beriman dan bertakwa tidak pernah berbuat salah? Ini pendapat pemahaman yang salah, ya. Ini manusia ini. Kalau sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesalahan yang ringan, yang kemudian beliau langsung memperbaiki kesalahannya, lebih-lebih dengan manusia yang lain. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksum, dijaga, dijamin tidak berbuat salah. Ya. Jadi jangan ada anggapan kalau orang sudah berpegang dengan sunnah, sudah istiqomah, kemudian tidak pernah salah. Ini anggapan yang keliru, ya, anggapan yang keliru. Kalau salah, kita hukumi secara adil, kita hukumi kesalahannya, kita tegur, dilihat apakah ada kebaikan dari orang tersebut, ya. Dan ketika ada saudara kita yang salah, maka dia memiliki hak setidaknya dua dari kita ketika kita melihat kesalahan tersebut. Yang pertama, kita nasihati dia, tolong dia, karena Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zalim wal mazlum, tolong saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Yang zalim ditolong, dicegah supaya jangan berbuat zalim. Yang terzalimi ditolong supaya bisa keluar dari kezaliman. Kemudian yang kedua, ditutupi aib dari saudara kita tersebut. Kemudian jamaah sekalian, masyarul ikhwah wal akhwat, bapak dan ibu yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang yang telah
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur keimanannya dengan kedzaliman, kesyirikan, ini tidak menafikan, tidak meniadakan bahwa mereka bisa jadi zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Atau mungkin bahkan mereka berbuat zalim, kemudian mereka tidak bertobat. Ya. Tidak bertobat yang menyebabkan Allah hukum dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bagi siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar dzarrah akan mendapat balasan. Bagi siapa yang berbuat keburukan sebesar dzarrah akan mendapatkan balasan. Maka kemudian bertanya sahabat yang paling mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya dengan derajat yang sahih. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'an?" Lalu siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat buruk, kata dia. Ya. Maksudnya kalau tidak pernah berbuat buruk, kalau dia tidak ada yang tidak pernah berbuat buruk, berarti pasti mendapatkan balasan keburukan. Lalu apa? Bagaimana dengan ayat yang tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang berbuat kezaliman, berbuat keburukan berarti. Lalu bagaimana? Seorang yang berbuat keburukan tersebut dia pasti akan mendapatkan balasan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alasta tunsabu, alasta tahzan." Wahai Abu Bakar, bukankah engkau pernah mendapatkan musibah? Bukankah engkau pernah bersedih? Ya. Bukankah engkau pernah mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Maka fadzalika ma tujzauna bih, maka itulah balasan untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman Allah segerakan balasannya di dunia. Ya. Fabayyana anna al-mu'mina alladhi idza mata dakhala al-jannah. Dijelaskan bahwa orang yang beriman kalau mati dia akan masuk surga. Qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya, karena dia telah mendapatkan balasan dari dosa yang dia lakukan di dunia. Dengan apa? Bil masaib, dengan musibah-musibah yang dia dapatkan. Maka kalau kita mendapatkan musibah sebagai orang yang beriman, maka hendaknya kita senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dosa yang kita belum bertobat dari dosa tersebut sehingga Allah hukum kita. Ya, hukuman disegerakan oleh Allah di dunia sehingga dibersihkan dari dosa tersebut. Ya. Mungkin dengan sakit, mungkin dengan yang lain-lainnya, kehilangan harta, kehilangan jiwa, atau yang lain-lain. Ya. Makanya kalau kita mendapatkan musibah, syariat dari Nabi, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diperintah untuk istirja. Apa itu istirja? Memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala dari musibah yang aku alami dan berikan ganti dengan yang lebih baik dari. Ini kalau kita dapat musibah. Dan juga kalau kita menjumpai ada saudara kita yang sakit misalnya, petunjuk dari Nabi SAW, kita untuk mengatakan kepadanya, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak usah bersedih, ya. Jangan bersedih.
nggak apa-apa, ini sakit ini tahurun insyaallah. Sakit ini sebagai pembersih dirimu, penggugur dosa-dosamu insyaallah. Ya. Ini pandangan orang yang beriman. Oleh karenanya Nabi SAW takjub dengan keadaan orang yang beriman. Yang Nabi mengatakan, ajaban di amril mu'min, sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Bagaimana keadaannya dia? Inna amrahu kullahu khair, semua keadaan dia baik. Kenapa baik? In asabathu syarra syakara, kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, hartanya bertambah, jabatannya naik, hasil usahanya berlimpah, ya, sawah ladangnya subur, dan yang lain-lain dari kenikmatan-kenikmatan dunia, maka syakara, dia bersyukur, dia tidak menjadikan dia pongah kemudian sombong, akan tapi dia benar-benar kemudian teringat bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada dirinya yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mal malus salih li 'abdis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh hamba yang saleh. Karena harta yang banyak itu, nikmat yang banyak tersebut tidak menjadikan dia kemudian lupa diri. Ya. Dan wa in asabatuhu dharra, kalau dia mendapatkan keburukan, dapat musibah, harta yang sudah dia kumpulkan hilang, dicuri orang, anak yang dia cintai Allah ambil nyawanya, ya. Jabatan yang dia sayang ternyata digulingkan oleh orang lain, usaha yang sudah dia bangun sekian puluh tahun ternyata bangkrut, sawah ladang yang sudah dia banyak bermodal di sana ternyata habis dimakan hama. Apa yang dia lakukan? Sabar, dia sabar. Ya. Ini orang yang beriman, sabar dia. Ya. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika nanti dia mati akan dimasukkan ke dalam surga, karena hukuman dia sudah didahulukan di dunia. Maka kita khawatir kalau ternyata kita sudah banyak salah, kita tahu dengan jumlah kesalahan kita yang kita ingat banyak ini, walaupun yang kita lupa juga banyak, ternyata kok Allah belum juga memberikan ujian-ujian kepada kita. Kita khawatir jangan-jangan Allah simpan hukuman itu nanti di hari kiamat, ya. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah bertaubat dari segala kesalahan, karena Allah maha pengampun. Ya. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, sampaikan kepada hambaku sesungguhnya aku adalah ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna adabi, dan tapi ingat, jangan lupakan, ya, jangan kita kemudian mengulur-ngulur taubat kita karena anggapannya Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ingat, Allah katakan wa anna adabi huwal adabul alim, tapi ingat bahwa azabku adalah azab yang pedih. Maka jangan kita berlarut-larut di dalam kesalahan kita. Ketika kita ingat memiliki kesalahan, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bedanya kita dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka berhari-hari, berbulan-bulan tidak bisa tersenyum karena menyesali kesalahan mereka. Ya. Mereka menangis dengan ketakwaan mereka karena takut jangan-jangan ada dosa yang Allah tidak ampuni dari mereka. Jangan-jangan ketaatan yang mereka telah lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tertawa dengan kesalahan-kesalahan kita. Inilah diri kita. Ya. Maka tangisi diri kita sebelum kita menangisi orang lain. Salahkan diri kita sebelum kita salahkan orang lain. Koreksi diri kita sebelum kita koreksi orang lain. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki diri kita. Kemudian qala
Faman salima min ajnasid dzulmi ats-salasah, bagi siapa yang selamat dari 3 jenis kezaliman, asyirki wa dzulmil ibadi wa dzulmihi li nafsihi bima duna syirki, kana lahul amnu tamu wal ihtida'u tam. Siapa yang selamat dari 3 jenis kezaliman, ya, 3 jenis kezaliman. 1, kezaliman syirik. 2, kezaliman kepada hamba yang lain, kepada manusia yang lain. 3, kezaliman kepada dirinya sendiri yang bukan termasuk syirik. Kezaliman kepada diri sendiri tapi bukan masuk syirik. Misalnya meninggalkan sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, kemudian berkata dusta, ya, atau makan harta yang bukan haknya, dan yang lain-lain, bukan kesyirikan. Maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan dia akan dijamin mendapatkan hidayah yang sempurna kalau dia selamat dari 3 jenis kezaliman tersebut, ya. Waman lam yuslam min dzulmihi li nafsihi, kalau dia tidak selamat, ya, karena mustahil seorang bisa selamat dari yang bagian yang ketiga, zalim kepada dirinya sendiri. Dia tidak selamat untuk tidak mendolimi dirinya sendiri, maka kana lahul amn wal ihtida'u mutlaqan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah tidak sempurna. Artinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Bimana annahu la budda an yadkhulal jannah, maksudnya bahwa nanti setelah mati dia masuk surga, ya. Setelah mati dia tetap masuk surga. Kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana yang banyak disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Wa qad hadahullahu ila siratil mustaqim, Allah tetap akan memberikan kepadanya petunjuk kepada jalan yang benar ketika memang dia menjaga keimanannya, ya, dan tidak berbuat kesyirikan, tidak zalim kepada hamba-hamba yang lain, ya. Alladzi takunu aqibatuhu fihi ilal jannah, yang tetap dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat ke-82 dari surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Beliau mengatakan, qala sahabah, berkata para sahabat, wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbis imanahu bidzulmin, siapa dari kami ya Rasulullah yang tidak pernah mencampur keimanannya dengan kezaliman, ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, dzalika syirku, yang dimaksud adalah kesyirikan. Alam tasma'u qaulal 'abdi shalih, tidakkah kalian mendengar, ya, perkataan seorang hamba yang saleh, inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Beliau lanjutkan, falamma ashkala alaihim al-muradu bidzulmi, ketika para sahabat waktu itu mereka berselisih, ya, mereka berselisih, mereka salah dalam memahami yang dimaksud dengan kezaliman. Fadhannu anna dzulman nafsa, fadhannu anna dzulma an-nafsa dakhilun fi, yang mereka menganggap bahwa kezaliman kepada diri sendiri masuk dalam ayat tersebut, ya.
wa anna man zalama nafsahu ay zalama ka ayya zulmin kana lam yakun aminan wala muhtadiyan, yang mereka menganggap, mereka berpandangan bahwa ketika seorang beriman kemudian berbuat zalim, maka kezaliman apapun entah itu kecil ataupun besar, maka dia tidak mendapatkan jaminan keamanan dan tidak mendapatkan jaminan petunjuk. Ya. Ajabahum salawatullahi wassalamu alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kebingungan mereka, meluruskan pemahaman mereka, bi anna dzulma rafi'a lil amni wal hidayah 'alal itlaq huwa syirku, bahwasannya kezaliman yang dimaksud di sana yang bisa seorang tersebut mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah adalah zalim kesyirikan. Ketika seorang tidak berbuat syirik, maka dia dijamin mendapatkan keamanan dan dijamin mendapatkan petunjuk. Ya. Hada wallahi. Kemudian beliau lanjutkan, huwal jawabul ladzi yashfil alil wa yarwil ghalil. Ya, penjelasan yang luar biasa, penjelasan yang mendalam dari Nabi alaihi salatu wasalam, fa inna dzulmal mutlaq at-tam huwa syirku. Bahwasanya kezaliman yang besar, kezaliman yang hakiki adalah kezaliman kesyirikan. Maka jaga diri kita dari kesyirikan. Ya. Alladzi huwa wad'ul ibadati fi ghairi maw'idha. Apa itu syirik? Yaitu meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ya. Wal amnu wal hudal mutlaq. Kemudian keamanan dan hidayah yang dimaksud di sini adalah wal amnu fid dunya wal akhirah. Keamanan baik di dunia ataupun di akhirat. Wal huda ila siratil mustaqim, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka kalau kita mau mendapatkan petunjuk, ya, supaya kita bisa tahu ini jalan yang lurus atau bukan, maka usaha kita pertama adalah jaga keimanan kita supaya tidak tercampur dengan noda kesyirikan. Ini jaminan dari Allah. Maka Allah akan berikan kepada kita petunjuk kepada jalan yang benar. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dari sahabat Ubadah Ibn Samit, semoga Allah meridainya. Ubadah Ibn Samit atau yang dikenal dengan Ibnu Qais, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, bagi siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum min, yang kalimatnya, ya, ketetapannya Allah berikan kepada Maryam, dan juga wa ruhum minhu, ya, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah ciptakan ciptakan Isa langsung langsung di rahimnya Maryam tanpa perantara seorang ayah, ya. Dan ini Allah yang atur. Wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan surga adalah benar dan neraka adalah benar. Balasannya ada khalaqul jannah, ada khalaqullahu jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amal yang dia lakukan. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini pentingnya bagaimana keadaan tauhid, bagaimana utamanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seorang mengakui Allah Tuhannya, tidak ada sekutu baginya. Muhammad hamba dan utusannya, Isa hamba dan utusannya. Meyakini bahwa surga adalah benar, meyakini bahwa neraka adalah benar. Allah masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun keadaan amalnya. Ya. Tapi ini harus dirinci. Bukan sebatas mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selesai perkara, bukan. Alangkah mudahnya kalau begitu. Ya. Kalau seandainya hanya dengan mengucapkan kalimat tersebut masuk surga, maka orang-orang musyrik jahiliyah mereka berbondong-bondong mengucapkan kalimat itu, karena mereka pun berharap surga. Tapi konsekuensi yang harus mereka lakukan, yang harus kita lakukan setelah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Yang pertama kita sampaikan di malam hari ini, insyaallah masih ada sedikit waktu. Bagian yang pertama yaitu man syahida la ilaha illallah. Bagi siapa yang bersaksi bahwa Allah tidak ada sembahan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ay man takallama biha arifan li ma'naha. Orang yang mengucapkannya itu benar-benar paham maknanya. Satu. Amilan bimuqtadaha batinan wa zahiran, mengamalkan isi kandungannya secara batin dan zahir. Paham maknanya, mengamalkan isi kandungannya. Ya. Fala budda fi syahadataini minal ilmi wal yaqini wal amali bimadlulihima. Maka tidak boleh tidak diharuskan seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus pertama memiliki ilmu. Ya, dia punya ilmu. Yang mau dia ucapkan tuh dia benar-benar punya ilmunya. Yang kedua, dia yakin dengan apa yang dia ucapkan. Dan yang ketiga, dia beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali mereka-mereka yang bersyahadat, bersaksi dengan kebenaran, wa hum ya'lamun, yang mereka benar-benar mengetahui. Amma nutqu biha min ghairi ma'rifatin bima'naha. Adapun orang yang sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak mengerti pengertiannya, tidak mengerti maknanya, maksudnya, wala yaqinin wala amalin bima taqtadihi, tanpa ada keyakinan, tanpa beramal dengannya, ya. Min nafyi syirki, yaitu tanpa dia meniadakan kesyirikan, mengucapkan la ilaha illallah tapi berbuat syirik, ya. Wa ikhlasil qaul wal amal, tanpa ada ikhlas dalam perkataan dan perbuatannya, baik perbuatan qaulil qalbi wal lisan, baik perbuatan hati ataupun perbuatan lisan. Wa amalil qalbi wal jawarih, baik amal hati ataupun amal anggota badan. Fa ghairu nafi'in bil ijtima', maka bil ijma', maka ucapan dia tidak bermanfaat sama sekali. Orang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada keyakinan, tanpa ilmu, tanpa mengerti apa konsekuensi dari ucapan itu, ya, tanpa dia yakini, tanpa dia amalkan, baik amalan dengan lisan ataupun dengan hati, atau dengan lisan atau dengan hati, dengan anggota badannya, maka ucapannya tidak bermanfaat walaupun dia ucapkan dalam seharinya 10.000 kali, tanpa manfaat sama sekali, ya. Oleh karenanya
seorang ulama yaitu Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menulis sebuah kitab menjelaskan tentang Sahih Muslim, ya, syarah dari Sahih Muslim. Di dalam babnya, dalam salah satu bab dalam kitab tersebut, kitab Al-Mufhim namanya, Al-Sahihil Muslim, bab la yakfi mujarrad at-talaffudhi bisyahadataini bal la budda min istayqanal qalbi. Tidak bermanfaatnya sekedar ucapan dengan lisan tanpa ada keyakinan di dalam hati. Ya. Maka hadi terjemah tanbiyatun ala fasadi madhabi ghulatil murji'ah. Penjelasan ini sebagai bantahan kepada sebuah kelompok yang dikenal dengan kelompok murji'ah, yang mereka ini menganggap iman itu sebatas dengan ucapan saja. Ini murji'ah, ya. Iman sebatas ucapan. Bi'anna talaffudhi bisyahadataini kafin bil iman. Ucapan dengan lisan saja sudah cukup, sempurna keimanannya sudah. Ya. Maka hadis ini membantah argumen mereka. Ya. Bal huwa madhabun ma'lumul fasad minasyari'ati liman waqafa 'alaiha. Yang murji'ah ini termasuk kelompok yang sesat, disebutkan dengan para ulama dengan pemahaman-pemahaman mereka. Ya. Karena secara tidak langsung mereka membenarkan argumennya orang-orang munafik. Ya. Kenapa? Karena orang-orang munafik mereka berimannya sebatas di lisan saja. Ya. Walau kulil munafiki bil imani sahih. Mereka mengatakan dengan argumen mereka tadi bahwa iman sebatas di lisan, berarti mereka menganggap imannya orang-orang munafik benar. Padahal jelas orang-orang munafik yang mereka hanya mengucapkan iman sebatas di lisannya, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di keratnya neraka, di dasarnya neraka. Ya. Dan di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah harus diyakini, diilmui, dan diamalkan. Jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bisa sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Sudah jam 9. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Iya, pakai mic apa enggak usah? Enggak nyampe mic-nya. Yang keras. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Mau bertanya tentang kezaliman dengan diri sendiri. Harus orang yang meninggalkan sholat, dan sholatnya itu hanya misalkan sholat maghrib atau waktu hari-hari Idul Adha atau Idul Kurban saja. Iya. Bagaimana statusnya itu, Ustaz? Apakah ada jaminan masuk surga atau tidak, atau membatalkan keislaman? Iya. Apa boleh mensolatinya saat meninggal? Iya. Iya, Ustaz. Tapi pertanyaan, apa hukum seorang yang meninggalkan sholat, yang dia jelas termasuk mendolimi dirinya sendiri,
Apabila kita berdalil dengan banyak firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat adalah perkara yang sangat penting setelah syahadat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecelakaan bagi orang yang salat ketika mereka salatnya lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat yang mereka lalai dalam salatnya. Ya. Tidak meninggalkan salatnya, tapi lalai. Salat subuh menjelang matahari terbit, salat duhur menjelang asar, salat asar menjelang maghrib, salat maghrib menjelang isya, salat isya menjelang subuh atau hampir tengah malam. Ini lalai dia. Atau ketika salat dia tidak khusyuk, ini juga lalai. Dalam salatnya tepat waktu tapi tidak khusyuk dia. Ketika salat hatinya tidak berada di dalam salat. Ini orang yang lalai dalam salatnya, diancam kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang salatnya khusyuk, orang yang salatnya benar, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan salat? Maka di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri wa syirki as-salah. Bahwasannya pembeda antara kami, antara iman dengan kekufuran dan kesyirikan adalah salat. Faman taroka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa, bagi siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka dia sungguh telah kafir. Ya. Nah, kemudian dijelaskan, ini pentingnya kita merujuk kepada penjelasan para ulama. Ya, berkata Abdullah ibnu Abbas, yang dimaksud kafir di dalam ayat tersebut, di dalam hadis tersebut adalah kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kufur, maksudnya kufur kecil. Ya, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau dia tidak keluar dari Islam, berarti dia masih memiliki hak-hak sebagai muslim. Ya. Ketika dia mati masih disolatkan. Kecuali orang-orang yang memang dipandang keilmuannya, dipandang kedudukannya di masyarakat, maka hendaknya jangan mensolati orang tersebut. Supaya apa? Supaya menjadi pembelajaran bagi yang lain. Oh, nanti kalau saya nggak sholat, saya nggak disolatin sama si Kiai Fulan misalnya. Yang dia mungkin khawatir kalau nggak didoain sama Kiai Fulan ini bisa-bisa begini dan begitu. Ya. Oleh karenanya Nabi alaihissalam pernah suatu ketika tidak mensolati sahabat yang punya hutang. Ya. Sahabat ada yang meninggal, ternyata dia masih punya hutang. Nabi nggak mau solati, ya nggak mau sholat Nabi. Ada jenazah yang masih punya hutang, maka hati-hati dalam masalah hutang. Nggak mau Nabi mensolatinya. Kemudian ada salah seorang yang mengatakan, wahai Nabi, saya yang menjamin hutangnya. Maka baru Nabi mau mensolatinya. Nah, demikian juga dengan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, dia tidak kufur. Kecuali yang dia meninggalkan sholat, yang kemudian dia mengingkari kewajiban sholat dengan ilmu. Maksudnya dia ingkari dengan ilmu. Tidak ada syubhat di sana. Ya sudah disampaikan, ini dalilnya. Allah sebutkan bahwa sholat wajib. Dia tetap dengan argumen dia bahwa sholat itu tidak wajib, misalnya gitu. Maka dia keluar dari Islam karena dia telah menolak kewajiban yang Allah tetapkan. Tapi kalau masyarakat kita secara umum, mereka tidak mau sholat, biasanya mereka karena bodoh. Dengan sebab kebodohan mereka tidak mengerti tentang bagaimana keutamaan kedudukan sholat dalam Islam, bagaimana pahala yang besar yang didapat dari orang yang sholat.
yang mereka tahu tentang wajibnya sholat. Maka kita sebagai orang yang sudah rajin ngaji, duduk di majelis taklim, maka tugas kita adalah pertama mendoakan mereka, dan yang kedua mendakwahi mereka. Ya. Jangan memberi vonis kepada mereka kecuali hanya sebatas apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan terburu-buru. Kita ngajak orang untuk sholat, terus dia nggak mau, terus kita buru-buru. Oh, dasar memang nggak mau sholat. Jangan. Hindari bahasa-bahasa tersebut. Ya. Cukup kita doakan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat gangguan dari para sahabatnya, beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku karena mereka tidak tahu. Jadi intinya bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat, yang dia tidak sholat kecuali hanya 2 kali setahun, ya, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, atau 1 kali 1 pekan, sholat Jumat saja, atau hariannya hanya 2 kali, maghrib dan subuh saja misalnya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri, yang bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancaman siksa kepada mereka. Sebagaimana yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau syirik jelas nggak diampuni. Tapi dosa selain syirik termasuk meninggalkan sholat. Dosa selain syirik termasuk meninggalkan sholat, maka Allah akan ampuni bagi mereka yang Allah kehendaki. Bisa jadi dari mereka ini yang meninggalkan sholat tadi, dari mereka ada yang Allah ampuni. Ya. Ada mungkin yang Allah ampuni, tapi siapa yang tahu dari kita kalau dia diampuni? Maka jangan bermudah-mudahan. Ya. Tapi kalau mereka tidak diampuni, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebatas dosa yang dia lakukan, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Wallahu a'lam. Pak, masih ada air minuman? Habis. Nggak ada lagi ya pertanyaan? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya penjelasannya yang tadi terkait dengan seseorang yang selamat dari 3 jenis kedzaliman itu akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Nah, itu apakah ada orang yang memang benar-benar bebas atau selamat dari 3 kedzaliman tersebut? Misalnya kita sebagai orang biasa, kadang kita sering sholat, ketinggalan, lupa. Nah, itu apakah tidak mendapatkan petunjuk dan keamanan tidak sempurna? Apakah seperti itu? Coba. Apakah ada orang yang bisa selamat dari 3 jenis kezaliman tersebut? Maka kita katakan tidak ada. Yang ada hanya dari golongan para nabi dan rasul, yang mereka benar-benar tidak menzalimi diri mereka dalam pengertian zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi tadi disebutkan orang yang selamat dari 3 jenis kezaliman. 1, zalim kesyirikan. 2, zalim kepada hamba yang lain, kepada manusia lain. 3, zalim kepada dirinya sendiri. Apakah dia tidak mendapatkan keamanan yang sempurna, tidak mendapatkan hidayah yang sempurna? Maka apakah ada yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Maka tidak akan pernah ada. Ya. Lalu bagaimana ketika kita berharap mendapatkan keamanan yang sempurna, kemudian mendapatkan petunjuk yang sempurna? Maka caranya 1, ketika kita telah merasa menzalimi diri kita, maka cepat-cepatlah kita bertaubat. Ya. Cepat-cepat bertaubat supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan tadi
keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Ya. Jadi kalau secara umum tidak ada, kecuali mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ketika mereka melakukan kesalahan. Yang ini termasuk dari sifatnya orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Allah sifatkan, ya, Allah sebutkan bahwa surga tadi uiddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina alladzina yunfiquna fis sarra'i, yaitu mereka yang senantiasa bersedekah di waktu lapang, wadh-dharra, dan waktu sempit, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di antara sifat orang bertakwa, bersedekah waktu sempit dan waktu lapang, kemudian menahan amarah dan memaafkan manusia. Kemudian Allah sifatkan di ayat setelahnya, ya, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Kalau mereka kemudian berbuat kesalahan, mendolimi diri mereka, maka dzakarullah, maka kemudian langsung mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza fa'alu fahisha, kalau mereka berbuat keburukan, au dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, maka Allah ampuni dosa dia. Ya, kalau Allah ampuni dosa dia, berarti dia tidak termasuk dari orang yang mendolimi diri sendiri. Ya, fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, yang tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita mau mendapatkan keamanan yang sempurna, hidayah yang sempurna, kapanpun kita berbuat dosa, entah itu besar ataupun kecil, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi SAW menyebutkan, tidaklah seorang berbuat dosa, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia ambil air wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa dia. Maka bersegera bertaubat supaya mendapatkan keamanan yang sempurna. Kalau terus dia berada dalam dosanya, dosa ringan, dosa besar, ya, maka tidak dijamin mendapatkan keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Wallahu a'lam. Ya, berbeda dengan para nabi dan rasul yang mereka kalau salah langsung ditegur sama Allah. Jadi langsung lurus lagi. Kalau kita nggak ditegur, ya, ditegurnya dengan musibah. Yang kadang-kadang musibah yang kita dapat ini kita belum ngerti nih, ini musibah karena dosa kita, ya, kita kurang bisa bedakan ini teguran apa ujian, ya. Teguran karena dosa apa ujian karena iman, ya. Maka pada intinya banyak-banyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kezaliman yang kita lakukan, kezaliman mata kita, kezaliman telinga kita, kezaliman mulut kita, kezaliman tangan kita, kezaliman kaki kita, kezaliman hati kita, ya, bahkan termasuk kezaliman kita kepada saudara kita ketika kita berprasangka buruk kepada saudara kita. Ini zalim ini. Ya. Kepada saudara kita ini zalim ini. Padahal tadi termasuk yang menghalangi mendapatkan keamanan sempurna, hidayah yang sempurna. Dan termasuk kedzaliman, dosa dianggap sebuah dosa ketika kita khawatir besok kita punya rizki apa enggak, punya besok apa yang mau kita makan besok. Ini termasuk kedzaliman, ya. Kita bersihkan semua kedzaliman tersebut, ya. Wallahu a'lam. Ya. Tadi kan kita bertobat, ya, kita butuh sholat 2 rakaat. Itu niatnya sholat taubat itu Ustaz, 2 rakaat sunnah. Baik. Lalu apa niatnya 2 rakaat tadi, sholat tadi? Nabi SAW tidak sebutkan niatnya. Intinya kita sholat mutlak, ya, sholat sunnah sudah, ya. Sholat sunnah yang dengan niat untuk
Mungkin kalau kita bisa sebut nama, walaupun Nabi nggak sebutkan nama, seandainya kita boleh sebut nama, itulah sholat taubat itu. Ya. Sholat taubat, jadi bukan sholat taubat itu sudah entah salah kapan kita sholat jamaah bareng-bareng, enggak, sendiri kita. Kapan kita berbuat salah, kita ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, sesali kesalahan kita. Kemudian kita harus lihat syarat-syarat supaya taubatnya diterima. Jangan sekedar sholat-sholat aja. Ya, harus ada menyesal di sana, harus ada tekad untuk tidak mengulangi, harus ikhlas hanya karena Allah, harus dikembalikan jika kezalimannya kepada orang lain dan yang lain-lainnya. Ya. Allah. Tapi mungkin cukup ya apa yang kita bahas pada malam hari ini. Kemudian sebagai penutup kajian kita, bahwa seorang yang bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah, diterima syahadatnya, dianggap benar syahadatnya apabila terpenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, di atas ilmu, kemudian di atas keyakinan yang benar, kemudian di atas ikhlas, dan di atas kejujuran. Ya, an ilmin wa yaqinin wa ikhlasin wa sidqin. Ilmu, yakin, ikhlas, dan jujur. 4 syarat supaya syahadatnya, kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita ahlu tauhid yang benar-benar bisa menjaga kalimat la ilaha illallah zahir dan batin di dalam diri kita sampai dengan ajal menjemput kita. Aku qouli hadza fastaghfirullah lana wa li abaina wa li ummatina wa li jam'il muslimin innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una, fa nas'alullaha ta'ala ay ja'alana bima yuhibbuhu wa yardah, wa nas'aluhu ay ja'alana mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.